Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Iin Atfikasari dengan nomor induk mahasiswa 2019-01217. Bersama rekan saya, Nargita Panesti, Mutiara Yontin Fadioma, Nabila Junia Anissa, dan Tria Ayu Maulida. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan video pembelajaran mengenai pembuktian sifat koloid efek Tyndall. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa efek Tyndall ini merupakan salah satu sifat dari koloid. Koloid ini adalah sistem dispersi, yaitu dispersi halus. Nah, sistem dispersi merupakan campuran suatu zat terlarut terdispersi dalam zat pelarut pendispersi. Umumnya, jumlah zat terlarut lebih sedikit daripada pelarutnya. Sistem dispersi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu dispersi molekuler, larutan sejati, dispersi halus koloid, dan dispersi kasar suspensi. Nah, yang pertama, dispersi kasar atau suspensi adalah sebuah campuran heterogen antara tahap terdispersi dan medium pendispersi. Yang kedua, dispersi halus atau koloid adalah campuran dalam sebuah fase terdispersi dengan media pendispersi dalam koloid tampak homogen. Yang ketiga, ada dispersi molekuler atau larutan sejati adalah campuran homogen terbentuk karena fase larva terdispersi terhadap media pendispersi, ini dalam larutan nyata. Selanjutnya, ada banyak sekali penerapan koloid dalam kehidupan sehari-hari, misal berdasarkan efek Tyndall. Nah, efek Tyndall ini adalah gejala penghamburan sinar atau cahaya oleh partikel koloid. Hal ini disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan secara singkat sejarah dari efek Tyndall, bahwa penemu efek Tyndall tersebut adalah seorang ahli atau ilmuwan fisika bernama John Tyndall dari Irlandia yang lahir pada tahun 1820 pada tanggal 2 Agustus. Nah, pada tahun 1896, John Tyndall ini menemukan bahwa apabila suatu berkas cahaya dilewatkan pada sistem koloid, maka berkas cahaya akan tampak. Tetapi, jika berkas cahaya yang sama dilewatkan pada larutan sejati, maka berkas cahaya tidak akan tampak. Nah, oleh karena itu, sifat ini disebut dengan efek Tyndall. Kita Panesti dengan nomor induk mahasiswa 2090125 akan membahas materi tentang sifat-sifat koloid. Sifat-sifat koloid terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama efek Tyndall. Efek Tyndall yaitu peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid, yaitu gerak Brown. Gerak Brown merupakan gerak acak atau zigzag partikel koloid dalam medium pendispersinya. Yang ketiga yaitu elektroforesis, merupakan pergerakan partikel koloid di bawah pengaruh medan listrik. Yang keempat yaitu adsorpsi, merupakan penyerapan suatu partikel zat berupa ion molekul pada penentuan zat lain. Yaitu koagulasi, merupakan pengendapan partikel koloid di mana fase pendispersinya terpisah atau tidak tercampur. Yang keenam yaitu dialisis. Dialisis yaitu sifat koloid untuk mengurangi ion pengganggu, di mana ion pengganggu tersebut tidak membuat koloid bersentuhan dengan air. Yaitu koloid pelindung. Koloid pelindung merupakan koloid yang bisa menjaga koloid lain supaya tidak terbentuk koagulasi. Yang kedelapan yaitu koloid liofil dan liopop dikelompokkan ke dalam jenis koloid sol. Perkenalkan, nama saya Mutiara Yontin Fadioma dengan nomor induk mahasiswa 2019227. Baik, saya di sini akan menjelaskan contoh efek Tyndall dalam kehidupan sehari-hari dan kegunaan koloid dalam bidang farmasi. Contoh efek Tyndall dalam kehidupan sehari-hari yaitu sinar matahari. Sinar matahari yang masuk melalui celah-celah ruangan akan terlihat debu yang berterbangan. Biasanya, tempatnya lebih terang. Contoh lainnya yaitu sorot lampu mobil pada malam hari yang berkabut. Kabut akan terlihat lebih jelas tetapi tidak dengan jalan. Contoh selanjutnya yaitu gelas yang berwarna merah. Warna merah ini didapat dari mineral emas yang terdispersi di kaca. Kemudian, kegunaan koloid dalam bidang farmasi. Prinsip koloid diterapkan dalam minyak ikan, pensilin untuk suntikan, salep dan krim. Obat-obatan yang kita konsumsi juga terbuat dari berbagai proses dan sistem. Salah satunya koloid. Pada pembuatan obat biasanya ada zat yang tidak dapat larut dalam air, sehingga dikemas dalam bentuk koloid. Contohnya kapsul. Contoh lainnya yaitu
yaitu penggunaan plasma protein yang dapat membuat obat larut dalam darah. Kenalkan, nama saya Tria Ayu Maulida, nomor induk mahasiswa 2019-01-239. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama itu ada gula. Di sini ada gula. Terus yang kedua susu. Yang ketiga kopi. Dan di sini juga ada batang pengaduk, gelas, dan air. Perkenalkan, nama saya Nabila Junia Anissa dengan nomor induk mahasiswa 2019-01-229. Di sini saya akan melakukan percobaan sederhana dari pembuktian sifat koloid, yaitu efek Tyndall. Pada sistem koloid, air disebut juga sebagai zat pendispersi atau penyebar, sedangkan gula, susu, dan kopi disebut sebagai zat terdispersi atau tersebar. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan sederhana dari pembuktian sifat koloid. Pada gelas pertama, dapat kita campurkan gula dengan air. Kemudian aduk hingga terlarut sempurna. Pada gelas kedua dimasukkan susu, dengan air. Kemudian aduk hingga rata. Selanjutnya, pada gelas kaca ketiga bisa kita campurkan kopi dengan air. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Langkah selanjutnya yaitu melihat jumlah fase yang tampak secara fisik, yang dapat dilihat oleh indera mata secara langsung. Langkah selanjutnya yaitu melihat jumlah fase yang tampak secara fisik, yang dapat dilihat oleh indera mata secara langsung. Pada gelas pertama yaitu larutan gula. Hanya terdiri dari satu fase homogen yang jernih dan stabil, tidak terpisah dan tidak mengendap. Pada gelas kedua, yaitu larutan susu. Tampak terlihat hanya satu fase meskipun sebenarnya ada dua fase. Relatif stabil, sukar terpisah, dan sukar mengendap. Pada gelas ketiga, yaitu larutan kopi, terdiri dari dua fase heterogen, tidak stabil, mudah terpisah, dan mudah mengendap. Selanjutnya, melihat ada atau tidaknya efek Tyndall dari ketiga larutan tersebut. Yang pertama, larutan gula. Cahaya melewati larutan gula dan tidak mengalami penghamburan cahaya. Hal ini membuktikan bahwa larutan gula tidak mengalami efek Tyndall. Ini termasuk ke dalam ciri larutan sejati. Yang kedua, larutan susu. Cahaya tidak dapat melewati larutan susu, melainkan menghamburkan cahayanya ke segala arah. Hal ini membuktikan bahwa larutan susu mengalami efek Tyndall dan termasuk ke dalam ciri koloid.
Yang ketiga, larutan kopi. Cahaya tidak melewati larutan, melainkan menghamburkan cahaya. Hal ini menunjukkan bahwa larutan kopi memiliki efek tindal dan termasuk ke dalam ciri suspensi. Larutan kopi dan susu memiliki partikel yang lebih besar dan acak, sehingga pada saat sinar datang dipantulkan oleh partikelnya ke segala arah, atau yang sering disebut dengan efek tindal. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kesimpulan, yang pertama, sinar laser melewati larutan gula tersebut, yang artinya larutan gula tersebut tidak mempunyai efek tindal. Yang kedua, pada larutan susu sinar, laser tidak menembus larutan susu, melainkan menghamburkan cahayanya. Hal ini menunjukkan larutan susu mengalami efek tindal. Yang ketiga, pada larutan kopi, cahaya tidak melalui kopi, jadi kopi mengalami efek tindal. Oke, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk semua. Dan kami mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.